Saat ini kami berada di Wantiro. Ini area publik yang langsung menghadap ke Kota Bau-Bau, dan dari sini kita bisa melihat kapal-kapal, sunset. Pokoknya pemandangan sore hari itu sangat indah kalau kita lihat dari sini. Dan di sini juga banyak sekali atau berjejer UMKM masyarakat yang menjual gorengan, saraba dan lain sebagainya. Pokoknya kalau teman-teman datang ke sini untuk menikmati sore hari, menikmati senja, sangat mantap sekali. Dan kali ini kami menikmati senja bersama dengan Kanda Faisal. Gimana kabar ini Kanda Faisal? Alhamdulillah baik seperti biasa. Seperti biasa. Kayaknya siang, malam, sore kita selalu bersama. Baik, jadi kali ini kita akan bahas terkait pemuda dan lapangan pekerjaan. Ya, karena lapangan pekerjaan ini adalah hal yang sangat diperlukan oleh pemuda saat ini. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga untuk menabung dalam rangka mencari pasangan hidup. Oke, jadi lapangan pekerjaan ini sangat penting sekali. Pertama mungkin Kanda, apa yang harus dipersiapkan oleh pemuda ya dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan pekerjaan di era modern seperti sekarang ini? Apa yang harus dipersiapkan kira-kira? Ya, berdasarkan pengalaman pribadi, maka yang sangat dibutuhkan itu adalah skill. Skill ya, skill. Oke. Kejujuran, oke. itu yang paling dibutuhkan. Mengenai ijazah, Pendidikan bagaimana? Iya. Posisinya pendidikan dalam hal ini bagaimana? Penting pendidikan pasti ya. itu penting Ya. untuk ya. membentuk wawasan Oke. kepribadian kita. Namun hari ini terkadang pendidikan itu menjadi momok. Maksudnya seperti apa? Momok itu karena bagi teman-teman yang akan bekerja memiliki pendidikan yang katakan mungkin S1, S2, atau S3, tapi tidak memiliki skill. Itu akan menjadikan momok bagi para pengusaha. Karena tentu cost atau biaya gaji mereka pasti lebih tinggi. Beda ya gajinya yang pendidikannya tamatan SMA sama yang pendidikannya sarjana. Oke. Tapi sebenarnya jika seseorang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki skill, itu pasti akan sangat dibutuhkan. Namun yang jadi persoalan adalah ketika pendidikan tinggi tetapi tidak dibarengi dengan skill. Begitu ya. Jadi maksudnya yang pertama yang saya tangkap ya, seseorang ketika memiliki skill, keterampilan dalam satu bidang tertentu misalnya yang bisa dikonversi menjadi pekerjaan, maka dia bisa hidup. Ya. Kemudian kalau seseorang dia memiliki pendidikan misalnya sarjana, tetapi dia tidak punya skill, maka dia masih peluangnya tuh kecil ya atau bagaimana? Dia masuk dalam kategori orang yang tidak berguna. Begitu ya. Jadi orang yang tidak berguna, dan kita harus pahami bahwa memang zaman telah berubah di era disrupsi ini. Kita memang menghadapi tantangan di mana sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang telah diambil alih oleh mesin atau teknologi. Itu yang harus kita pahami. Sehingga ya kalau manusia atau kita sebagai pencari kerja tidak mengeksplor peluang-peluang yang ada, maka dipastikan bahwa kita tidak akan mendapatkan kerja atau memperoleh ekspektasi yang kita harapkan. Misalnya keterampilan seperti apa itu Kanda yang sebaiknya diasah memang oleh pemuda yang saat ini mungkin yang pasti mereka akan terjun ke dunia kerja lah. Keterampilan seperti apa kira-kira yang sebaiknya diasah oleh para pemuda? Keterampilan banyak lah, mungkin tergantung bidang pekerjaan apa yang akan digeluti. Apakah itu mungkin katakan di bidang usaha kan banyak juga, ada bidang mungkin bidang farmasi, bidang konstruksi, bidang pertanian, banyak ya. Intinya harus ada inovasi-inovasi. Kita harus mengeksplor sesuatu yang mungkin
tadinya bukan menjadi sebuah kebutuhan atau belum kita miliki SDM tentang itu, saat ini kita harus memiliki itu. Contoh mungkin yang paling gampang ya kayak sistem ATM itu, amati, tiru dan modifikasi. Apa yang telah dilakukan di daerah-daerah maju atau negara-negara maju, itu yang kemudian kita adopsi dan kita coba terapkan di daerah kita. Kalau kayak keterampilan komunikasi penting tidak itu dimiliki oleh pemuda untuk masuk ke jenjang pekerjaan? Keterampilan komunikasi penting, khususnya mungkin di bidang marketing atau HRD bisa penting juga di bagaimana kita bisa menguasai produk, itu kan komunikasi menjadi penting. Nah, saya coba melihat bahwa sebenarnya kompetisi kita dalam mencari kerja itu bukan hanya antar sesama pencari kerja atau manusia, tetapi bagaimana kita harus berkompetisi dengan teknologi. Ada artificial intelligence, ada cloud computing, dan banyak lagi teknologi yang sebenarnya mulai mereduksi daripada tugas-tugas manusia. Contohnya seperti apa itu kan? Maksudnya kan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini itu bisa menggantikan manusia ya, dalam hal pekerjaan tertentu kayaknya. Yang seperti apa itu contohnya? Banyak sih contoh kayak begini. Katakan mungkin kalau untuk bisnis, katakan laundry, dulu mungkin gunakan cuci, sekarang sudah ada mesin cuci. Kalau cuci mobil dulu mungkin pertama menggunakan tenaga manusia, kemudian sudah menggunakan alat hidrolik. Belakangan bahkan ada yang cuci mobil tanpa sentuh. Dan artinya memang berarti dia sudah diprogram, memang ada program canggihnya atau pintarnya yang bisa yang bisa sehingga mobil itu cuma masuk saja, semua bisa bergerak dengan sendirinya oleh robot-robot. Bahkan di bidang kesehatan juga banyak tugas-tugas dari profesi kesehatan, baik itu dokter, farmasi, perawat, yang di negara-negara maju atau di kota-kota besar juga itu tugasnya sudah diganti oleh teknologi, katakan seperti AI dan lain sebagainya. Oke Kanda, kita kembali dulu di kaitan dengan pemudanya tadi. Kalau dari Kanda sendiri kan, Kanda saat ini kan bergerak di bidang usaha. Kalau Kanda sendiri, kalau misalnya mau cari karyawan misalnya, apa kira-kira yang menjadi salah satu yang dipertimbangkan bahwa dia ini, saya mau dia ini jadi karyawanku begitu, atau ini saya tidak mau karyawan yang seperti begini, istilahnya supaya bisa pemuda itu antisipasi ketika saat ini dia ingin mencari pekerjaan seperti itu? Biasanya sih ada 4. Pertama skill, kemudian ijazah atau keterampilan ya, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan ya. Kemudian kejujuran, dan yang tidak bisa saya lupakan orientasinya pasti ke agama. Karena ini merupakan salah satu bentuk jihad atau amal jariah, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatunya itu tetap berorientasi bahwa pendekatannya secara religi seperti itu. Terkait kejujuran tadi, kenapa kejujuran itu sangat penting kan? Ya karena kejujuran itu suatu barang yang langka saat ini. Dia barang yang langka, seperti minyak bumi mungkin yang di Arab Saudi semakin menipis cadangannya, begitu pula dengan kejujuran itu. Jadi kalau walaupun dia cerdas bagaimanapun, tapi kalau dia tidak jujur langsung minus. Kalau misalnya yang seperti ini, karena saya pernah ini kan pemuda itu aktif di media sosial seperti begitu. Kira-kira track recordnya di media sosial bisa tidak kita jadikan sebagai alasan untuk menolak dia masuk menjadi karyawan atau bergabung dengan kita? Misalnya mungkin di media sosial dia suka mengeluarkan kata-kata atau istilahnya attitude-nya di media sosial kurang bagus. Kira-kira bisa tidak itu jadikan patokan? Rata-rata sih sekarang perusahaan juga sudah menjadikan rekam jejak digital itu sebagai salah satu penilaian. Walaupun mungkin skill ada, tetapi rekam jejak digitalnya itu mempengaruhi perusahaan. Maka mungkin itu akan menjadi faktor pengurang yang membuat dia mungkin sulit untuk bisa diterima. Berarti sebagai pemuda kita juga harus hati-hati memposting sesuatu atau mengomentari sesuatu seperti itu ya. Jadi sekarang memang media sosial itu bisa memberikan dampak negatif, khususnya rekam jejak ketika kita mungkin tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, saya sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang lapangan kerja,
Di Bau-Bau peluang kerja itu cukup terbuka lebar. Terbuka lebar ya. Nah, yang kita ingin bangun itu sih sebenarnya sistemnya. Sistem, maksudnya sistem yang bagaimana ini Kanda? Saya lebih concern ke persoalan kolektif prosperity. Maksudnya kolektif prosperity itu seperti apa? Kemakmuran bersama. Kemakmuran bersama berarti pengusahanya makmur, Ya. karyawannya juga makmur, atau sama-sama makmur, itu bagaimana? Pengusahanya makmur, karyawannya makmur, masyarakat juga makmur. Bisa didetailkan atau bagaimana itu konsep apa tadi? Kolektif prosperity. Ya, kolektif prosperity, jadi kemakmuran bersama. Mm-mm. Nah, sistemnya itu di situ adalah bagaimana sih kita dalam sebuah komunitas itu bisa saling menopang, bisa saling membantu dan saling membesarkan. Saling membesarkan. Oke. Tidak ada saling sikut. Jadi kan sesuai dengan tahapannya, mungkin orang yang lebih senior dia akan kelasnya akan naik. Tetapi tidak kemudian dia menginjak yang di bawahnya, tetapi bagaimana dia bisa mengajar dan bahkan mungkin menopang agar yang di bawahnya bisa segera mengikuti ke level yang telah dia capai. Seperti itu. Konsep maksudnya ada tidak contoh real konsep yang kita maksud itu kan saat ini kan kalau saya baca data itu di Sulawesi Tenggara tingkat pengangguran itu sekitar 1000-an lebih lah. Katanya sih berkurang karena mungkin efek dari ini ya, efek dari tambang ya, sehingga banyak angkatan muda yang ditarik ke sana mendaftar. Maksudnya konsep yang tadi itu ada tidak yang bisa diterapkan di realnya seperti apa itu? Jadi kalau kolektif prosperity itu sebenarnya sih itu sebuah kolaborasi di antara kolaborasi. Oke. Jadi katakan kita memiliki sebuah peluang usaha. Oke. Kita memiliki sebuah peluang usaha. Katakan mungkin ada peluang usaha yang akan kita coba lakukan. Nah, di komunitas kita itu kalau kita berjalan sendiri mungkin berat. Oke. Tapi kalau kita berjalan bersama, mungkin saya katakan yang memiliki ide atau mengetahui bagaimana dalam proses pembuatan sebuah usaha, saya mengajak komunitas saya. Jadi mereka bisa sebagai pelaku juga bisa sebagai konsumen. Seperti itu. Oke. Di situ mungkin sistemnya sharing profit atau katakan begini, kita di bidang farmasi ya. Iya, bidang kesehatan. Oke. Kita kan kalau di Bau-Bau katakan banyak apotik. Iya, banyak apotik ngambilnya itu dari PBF atau supplier di luar Bau-Bau. Oke. Nah, kalau saya sendiri yang ingin mendirikan usaha mungkin berat dari sisi permodalan, harus ngambil di bank, pinjaman segala macam, dan itu tentu beresiko. Nah, ketika saya mengajak teman-teman di komunitas farmasi, ayo kita semua urunan kita buat perusahaan, nanti kita buat perusahaan, kita yang kelola, kita yang danai sebagai pemilik saham semua, sekaligus kita juga yang akan mendistribusikan obat-obat dari PBF itu. Nah, itulah yang saya maksud dengan kolektif prosperity, bagaimana kita bisa mendapatkan income lebih dengan berkolaborasi untung sebagai. Jadi itu juga yang membuat kemudian lapangan kerja di katakan di kota kita semakin terbuka lebar. Oke. Jadi kayaknya mungkin mirip-mirip kayak koperasi begitu konsepnya. Cuman dia di apa namanya? Dibuat semacam sistem tersendiri ya. Ya, kan mungkin untuk bisa memperoleh income itu kan dengan cara bekerja, berusaha dan berinvestasi. Nah, bagi teman-teman juga yang mungkin sudah sampai di tahap berusaha, mereka sudah memiliki aset atau memiliki dana yang mungkin dana cadangan yang bisa digunakan untuk berinvestasi, mereka bisa mempercayakan kepada orang dengan berinvestasi yang aman seperti itu tadi. Kalau kaitannya dengan pemuda kan pemuda itu misalnya yang belum punya pekerjaan ya. Mereka sebaiknya apa yang dilakukan ya? Apa kira-kira motivasi yang sebaiknya mereka lakukan atau yang seharusnya pemuda ini kerjakan sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu menjadi ada begitu? Ya, pastinya kita harus bisa mengobservasi apa sih sebenarnya yang paling gampang kan, apa yang menjadi kebutuhan di sekitar kita. Menjadi kebutuhan itulah sebenarnya sebagai dasar untuk kita melihat sebuah peluang. Oke. Apakah kita istilahnya mungkin yang saya bisa tangkap ya, maksudnya pemuda itu tidak, pokoknya jangan dulu malu-malu begitu ya, kerja saja begitu atau bagaimana?
Ya kalau kita masih di awal, ya jangan malu untuk berusaha, jangan malu untuk belajar. Ya. Nah, pelajaran yang pengalaman itu kan salah satu pelajaran ya, betul yang sangat mahal. Berarti jangan malu, cari pengalaman dulu, cari skill, kemudian bangun networking ya, begitu, bangun networking sehingga bisa membuka peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya, seperti begitu. Jadi, ya itu tadi. Jadi banyak sebenarnya peluang kerja di kota kita. Nah, untuk bagaimana bisa memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya, saya melihat bahwa metode sharing profit untuk mencapai kemakmuran bersama itu menjadi salah satu solusi yang saya rasa di masa-masa yang akan datang akan memberikan banyak manfaat buat pemuda atau masyarakat kota Bau-Bau. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada para pemuda yang lagi galau untuk mencari pekerjaan, mengumpulkan uang untuk meminang. Ya, tetap semangat. Okay, yang jelas jadi pemuda itu ya harus hidup sederhana. Makasih Anda, semoga sehat selalu.